down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa dari kelompok 1 pada Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan soal praktikum nomor 2. Nah, di mana di sini meminta program mengalirkan buah matriks berbeda ukuran. Ukuran yang diinputkan nanti berbeda. Bisa jadi 2x3 atau 3x2. Nah, gitu. Nah, kita langsung aja ke cara membuatnya menggunakan C++. Nah, di sini saya pakai headernya itu include iOS string. Kemudian using name std. Nah, kemudian kita buat fungsi utamanya in main, kemudian enter. Kemudian kita deklarasikan variabelnya dengan integer n, terus matriks 1 m1, di mana itu m1 itu matriks pertama dan dia menyimpan 10 dalamnya 10. Terus m2 ini adalah matriks berikutnya yang akan dikalikan dengan matriks 1, matriks pertama. Nah, dia menyimpan 10 juga. Nah, kemudian hasil itu adalah menyimpan hasil perkalian matriksnya nanti. Itu juga kita pakai dengan menyimpan 10. Nah, kemudian baru kita masuk ke integer. Tadi n ini itu menyimpan jumlah matriks yang akan dikalikan, n ini. Terus kita masuk ke integer a, b, c, d. Terus i untuk perulangan, c sama k. Nah, di mana AB ini adalah ukuran baris dan kolom matriks pertama. Nah, kemudian C sama D ini adalah ukuran baris dan kolom matriks berikutnya. Nah, IJK ini adalah variabel iterasi untuk perulangan. Nah, kemudian kita masukkan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah matriks yang akan dikalikan dengan kita buat cout masukkan jumlah matriks semikolon, terus jumlah matriks itu kan tadi n ya, n. Nah, semikolon. Kemudian kita input untuk ukuran dan elemen matriks pada pertama dengan kita buat di sini cout masukkan jumlah baris matriks pertama semikolon. Itu kan baris matriks pertama kan itu tadi A ya. Nah, kemudian cout ini kita membuat untuk memasukkan jumlah kolom matriks ke pertama dengan masukkan jumlah kolom matriks pertama semikolon. Nah, kan tadi kolom pertama itu kan B ya. Nah, kemudian kita menggunakan pernyataan perulangan untuk memasukkan elemen-elemen matriks pertama dari input pengguna. Nah, kita membuat di sini cout masukkan elemen matriks pertama. Nah, kita masuk ke perulangan for i. Nah, i sama dengan 0 hingga i ke a, hingga i lebih kecil dari a, semikolon i plus plus. Nah, kita buka kurung, terus masuk ke perulangan j sama dengan 0 semikolon j lebih kecil dari b hingga, terus j plus plus. Nah, j plus plus masuk ke in matriks 1 tadi, matriks pertama i c.
semikolon. Nah, dimana itu tadi kan untuk memasukkan elemen-elemen matriks pertama dari input pengguna ya. Terus kita masuk perulangan untuk memproses matriks berikutnya dengan perulangan for integer x ya, sama dengan 1 semikolon x lebih kecil dari n semikolon x plus plus semikolon lagi. Nah, dimana ini perulangan ini berjalan sebanyak n dikurang 1 kali untuk menerima input matriks berikutnya dan mengalihkan dengan hasil sebelumnya. Kita masuk ke cout untuk input ukuran matriks ke berapa. Dengan kita buat cout. Oke, masukkan jumlah baris matriks 1 sampai seterusnya, kolom matriks kolom berapa. Nah, gitu. Nah, terus kita masukkan jumlah baris matriks ke x itu ditambah 1 semikolon. Nah, itu in. Nah, tadi kan matriks berikutnya itu kan pakai, kalau baris kan C ya. Nah, terus kita masuk ke untuk memasukkan jumlah matriks jumlah kolom matriks berikutnya dengan kita buat masukkan jumlah kolom matriks ke x ditambah 1 semikolon. Nah, terus kalau kolom berikutnya itu kan pakai D ya. Nih. Nah, kemudian kita masuk ke validasi ukuran matriksnya dengan menggunakan while dengan C sama dengan B. Ini cout jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom matriks sebelumnya. Lihat juga. Nah, kemudian kita cout masukkan jumlah baris matriks ke berapa gitu, x ditambah 1 semikolon, terus in C semikolon. Nah, dimana itu memastikan bahwa jumlah baris dari matriks baru C sama dengan jumlah kolom dari matriks sebelumnya B, dengan syarat agar perkalian matriks dapat dilakukan. Nah, kemudian kita masuk ke input elemen matriks lagi, memasukkan elemen-elemen matriks berikutnya dari input pengguna dengan cout masukkan elemen matriks ke x ditambah 1 terus nah, kemudian kita masuk ke perulangan for i sama dengan 0 semikolon i lebih kecil dari c semikolon i plus plus, terus kita masuk ke perulangan for j sama dengan 0 semikolon j lebih kecil dari d semikolon j plus plus. Kemudian masuk
ini buat si in matriks 2 menyimpan I dan J semikolonnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke perkalian matriksnya. Dengan for perulangan for I sama dengan 0 hingga J itu semikolon I plus plus buka kurung masuk ke perulangan for J sama dengan 0 semikolon J lebih kecil dari D semikolon J plus plus. Nah, buka kurung masuk ke hasil I J sama dengan 0 semikolon terus masuk ke perulangan for K sama dengan 0 semikolon K lebih kecil dari B semikolon K plus plus. Nah, kemudian masuk ke hasilnya, hasil I J plus sama dengan matriks 1 I dikali dengan matriks 2 kan, matriks 2 matriks 1 dikali dengan matriks 2 I J semikolon. Nah, terus dimana ini tuh melakukan perkalian antara matriks 1 dengan matriks 2 yang menyimpan ke dalam hasil, yang akan disimpan dalam hasil. Nah, kemudian perulangan ini itu tuh untuk mengiterasi baris matriks hasil. Kemudian kalau yang ini perulangan J ini itu untuk mengiterasi kolom matriks hasil. Nah, ini baris, ini kolom. Kemudian kalau yang perulangan K ini itu tuh melakukan perhitungan perkalian sesuai rumus perkalian matriks. Nah, dengan rumusnya ini kita menjadikan hasil sebagai matriks 1 untuk iterasi berikutnya dengan B itu sama dengan kita inisiasikan B dengan D ini. Terus for masuk ke perulangan I sama dengan 0 semikolon I lebih kecil dari A semikolon I plus plus. Kemudian masuk ke perulangan J sama dengan 0 semikolon J lebih kecil dari B semikolon terus J plus plus. Kemudian masuk ke ini matriks 1 I J itu sama dengan hasil dari I J semikolon. Nah, dimana ini tuh memperbarui B menjadi D karena jumlah kolom matriks hasil harus digunakan untuk iterasi berikutnya. Kemudian di sini itu tuh untuk mengganti M1 matriks 1 dengan hasil perkalian sebelumnya agar bisa dikalikan dengan matriks berikutnya pada iterasi selanjutnya. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil perkalian matriks tersebut dengan cout hasil perkalian matriks semikolon. Terus kita masuk ke perulangan for I sama dengan 0 semikolon I lebih kecil dari A semikolon I plus plus. Kemudian buka kurung masuk ke perulangan J sama dengan 0 semikolon J lebih kecil dari B semikolon J plus plus. Nah, kemudian baru cout matriks 1 I terus J untuk menampilkan hasilnya nanti ini. Terus baru cout and line. Nah, maka program sudah selesai. Coba kita run programnya. Nah, di sini tuh masukkan jumlah matriks. Misalnya kita mau masuki 2 matriks, 2 perkalian matriks. Nah, masukkan jumlah baris matriks pertama. Misalnya matriks pertamanya itu kita buat 2 kali 3 ya. Nah, kolomnya 3. Nah, terus masukkan elemen matriks pertama. Misal kita buat 2 baris 2 kolom 3. Nah, kolomnya kan 3, 4. Terus barisnya 2, misalnya kita buat 5, 6, 8, bentar. Nah, masukkan jumlah baris matriks kedua. Nah, misalnya kita mau 3 kali 2 kolomnya 2. Nah,
masukkan elemen matriks. Misalnya kita mau buat di sini 7, 8, terus 4, 7, terus 1, 2. Nah, maka hasilnya perkalian matriksnya 30, 45 barisnya ini, kolomnya jadi 2 kali 2. 30, 45, 67, 98. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.